Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat kawan semua. Kita kembali akan merilis hasil sidang tilang di Pengadilan Negeri Padang Panjang. Sebelumnya mari kita awali kembali dengan tagline hukum tanpa keadilan adalah kejahatan yang dilegalkan. Jadi kami sampai di Pengadilan Negeri Padang Panjang itu sekitar jam 10:30, langsung bertemu dengan pelayanan terpadu satu pintu. Kami diterima dengan baik, dilayani dengan baik. Kemudian saya berikan, kalau saya kena tilang, saya perlihatkan kertas tilang. Intinya saya ingin diklarifikasi atau disidang apakah keterlambatan membayar pajak itu merupakan pelanggaran lalu lintas. Ternyata oleh pengadilan surat tilang seperti itu yang berwarna biru itu tinggal hanya menetapkan saja berapa denda yang harus dibayar. Jadi tidak ada sidangnya. Jadi kita tinggal bayar denda dan sudah selesai urusannya. Nah, karena saya memang tujuannya bukan itu, saya ingin mengetahui apakah keterlambatan membayar pajak itu merupakan pelanggaran lalu lintas. Tentu harus pengadilan memberikan mediasi atau sidang. Nah, karena memang tidak bisa difasilitasi oleh petugas pelayanan, akhirnya saya menuju ke Polres Padang Panjang. Di situ saya menuju Propam, ketemu dengan Ibu Polwan. Saya laporkan kalau saya terkena razia dan petugas sudah melakukan razia di luar batas kewenangannya, karena pajak bukan kewenangan dari aparat kepolisian. Oleh Polwan kami diterima dengan baik, dilayani dengan baik, bahkan juga datang Kasat Propam saat itu dengan beberapa orang anggota. Kami juga dilayani sangat baik sekali. Pak Kasat, beliau orang baik, saya salut. Terima kasih Pak Kasat. Oleh beliau dihadirkan petugas razia pada saat itu yang dari Lantas, hadir 2 orang, kemudian diminta memberikan penjelasan kronologis kejadian pada saat itu. Kemudian kepada saya juga dimintakan informasinya. Artinya pada saat itu kembali terjadi perdebatan. Petugas Lantas mengatakan keterlambatan bayar pajak adalah pelanggaran lalu lintas, sementara menurut saya tidak. Karena memang pajak bukan urusan kepolisian. Nah, karena tidak ada titik temu pada waktu itu, oleh Lantas, petugas Lantas itu dicoba untuk menghubungi pengadilan agar bisa dimediasi. Nah, setelah beberapa saat ternyata kami diterima oleh pengadilan, sehingga kita janji bertemu sekitar jam 2 setelah sholat Jumat, bertemu di pengadilan. Alhamdulillah ternyata tidak hanya sekedar mediasi, tapi diadakan sidang ternyata. Hadir hakim, kemudian hakim tunggal ya, kemudian 2 orang petugas dari Polres Padang Panjang itu sebagai penuntut sekaligus sebagai penyidik. Kemudian juga dihadiri oleh hampir semua karyawan di Pengadilan Negeri Padang Panjang. Jadi cukup ramai sidang waktu itu, walaupun hanya sidang itu hanya untuk kami sendiri saja. Oleh hakim pertama diminta menjelaskan kronologis kepada petugas. Nah, cuma di sini ada catatan, kalau di surat tilang itu saya pelanggarannya dikenakan pasal pengesahan STNK, terlambat bayar pajak. Di persidangan itu dirubah menjadi pasal 288 ayat 1. Artinya saya tidak bisa menunjukkan STNK. Nah, bagi saya tidak ada masalah. Kemudian oleh hakim juga diminta kepada saya untuk menjelaskan kronologisnya. Saya jelaskan kalau saya dari Bukit Tinggi tujuan ke Padang, di Lembah Hanai ada razia patuh katanya. Kemudian saya berhenti, saya tunjukkan SIM, saya tunjukkan STNK, kemudian diperhatikan oleh petugas, ternyata STNK saya terlambat.
dianggap pelanggaran. Saya katakan pajak kan bukan urusan kepolisian. Nah, sehingga terjadi debat, terjadi adu argumentasi. Saya katakan kalau memang ini pelanggaran lalu lintas, ya tilang saja. Akhirnya saya ditilang, dikasih tilang berwarna biru, dan kemarin kita datang ke pengadilan. Hari ini kita tunjukkan tilang tersebut. Nah, kemudian oleh hakim ditanyakan, apakah saudara membaca pasal 70 ayat 2? Saya jelaskan, saya membaca pasal tersebut. Pasal 70 ayat 2 Undang-Undang 22 tahun 2009 itu menjelaskan masa berlaku STNK 5 tahun. Kemudian harus dilakukan pengesahan setiap tahunnya. Dalam penjelasan pasal tersebut itu dikatakan tujuannya adalah untuk registrasi dan pajak. Jadi bukan untuk hal lain-lain. Dan tidak ada di situ disebutkan denda maupun pidananya. Artinya itu pasal penegasan bahwa setiap yang mempunyai kendaraan bermotor wajib untuk membayar pajak. Tapi sanksinya bukan di Undang-Undang 22 2009. Nah, kemudian juga pertanyaan kunci dari hakim yang bertanya kepada saya, menurut saudara kalau STNK-nya tidak disahkan, apakah STNK-nya sah? Nah, saya kira ini juga pertanyaan jebakan ya. Kenapa? Jelas-jelas dalam aturan pasal 70 tersebut dinyatakan STNK berlaku selama 5 tahun. Jelas STNK saya itu masih sah, masih berlaku. Nah, berkaitan dengan tidak adanya pengesahan ditanyakan, menurut saudara kalau tidak ada pengesahan apakah STNK saudara ini sah? Saya bilang sah. Kenapa? Undang-undang sudah jelas mengatakan masa berlaku STNK adalah 5 tahun dan STNK saya masih berlaku. Jadi dalam persidangan tersebut intinya baik hakim maupun penuntut tidak bisa membuktikan kalau terlambat membayar pajak itu adalah pelanggaran lalu lintas. Namun oleh hakim saya tetap dengan kewenangannya. Nah, begitu menurut hakim, dengan kewenangannya saya menjatuhkan denda sebesar Rp50.000. Nah, sebetulnya bukan masalah dendanya, tapi kita ingin diperlakukan adil. Kalau walaupun dengan hal yang sekecil-kecilnya. Nah, ini kan sebetulnya saya terima itu ketentuan denda itu. Saya terima denda 50.000. Tapi yang penting kita bisa buktikan di pengadilan. Kalau terlambat membayar pajak itu ternyata bukan pelanggaran lalu lintas. Karena hakim tidak bisa membuktikan. Termasuk juga penuntut tidak bisa membuktikan kalau terlambat membayar pajak adalah pelanggaran lalu lintas. Karena pajak sudah diatur oleh aturan tersendiri. Yaitu Undang-Undang 28 tahun 2009. Dan juga diatur oleh, kalau tidak salah itu di Perda nomor 4, Perda Provinsi Sumatera Barat ya, nomor 4 tahun 2011. Itu sudah jelas, terlambat membayar pajak didenda setiap bulannya itu sebesar 2%. Nah, oleh karena pada saat ini juga dengan kebijakan gubernur ada kemudahan bagi masyarakat. Artinya apa? Berbeda antara aparat penegak hukum dengan kebijakan gubernur. Gubernur kita memberikan kemudahan untuk membayar pajak. Sementara aparat penegak hukum mengatakan terlambat membayar pajak itu adalah pelanggaran lalu lintas. Jadi ya itulah kondisi hukum kita saat ini. Memang kalau mencari keadilan ibaratkan pungguk merindukan bulan. Apalagi bagi masyarakat kecil. Jadi mudah-mudahan ini akan menjadi pembelajaran bagi kita semua, baik bagi masyarakat, baik bagi aparat penegak hukum. Nah, kemudian sebagai tip barangkali pesan kepada kita semua, walaupun terlambat membayar pajak itu bukan pelanggaran lalu lintas, tapi nyatanya kita tetap dikenakan sanksi denda.
Oleh karenanya pesan saya, mari kita patuhi memenuhi kewajiban membayar pajak kalau ingin berkendara dengan aman, nyaman dan tentram. Kemudian patuhi aturan lalu lintas, lengkapi dengan surat-surat. Nah itu, kalau itu insya Allah perjalanan kita akan aman. Nah walaupun memang di pengadilan tidak terbukti terlambat membayar pajak itu pelanggaran lalu lintas, namun hakim tetap saja punya kewenangan untuk menjatuhkan sanksi denda. Nah ini sebetulnya kami ingin mendapatkan pelajaran dari sini. Ya, kalau diadakan razia, tentu sebaiknya kita sudah lengkap semua, pajaknya sudah lengkap, kemudian surat-suratnya lengkap, kemudian kendaraannya juga dalam kondisi yang prima tentunya. Barangkali ini saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan kita semua, dan tentu juga bagi aparat penegak hukum.